Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para ibu dan saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis ilmu ini. Tentunya dalam rangka kita menuntut ilmu, melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sekalian. Di samping itu juga dengan senantiasa kita menuntut ilmu, maka iman kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berusaha untuk tetap istiqomah di atas Islam, iman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyokong istiqomah di atas hidayah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kuatnya dua hal yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara mereka para pemimpin, maksudnya pemimpin dalam beragama, pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, tatkala mereka itu selalu sabar dan mereka selalu meyakini kebenaran ayat-ayat kami. Maksudnya adalah mereka selalu berada di atas ilmu yang benar. Jadi di atas kesabaran dan di atas ilmu itulah yang kemudian seseorang akan tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga dan keempat, atau ayat yang terakhirnya pada surah tersebut, bahwa hamba-hamba Allah itu akan selalu beruntung, tidak akan mengalami kerugian apabila mereka itu, diantaranya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Mereka selalu saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran. Maksudnya berwasiat tentang ilmu, menyampaikan ilmu satu sama lain. Dan juga mereka saling menasihati dalam kesabaran.
Nah, kalau kita tentunya ingin istiqomah di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita berusaha untuk menguatkan dua hal tersebut tadi itu, yaitu menguatkan ilmu kita dan menguatkan kesabaran kita. Dengan cara apa kita menguatkan ilmu dan kesabaran kita? Ya, pertama kita dengan belajar, mempelajari ilmu, mempelajari kesabaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meneladani Rasulullah SAW, meneladani orang-orang soleh yang mengikuti jejak Nabi SAW dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi setelahnya, yang mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi kita dalam hal ilmu dan kesabaran. Yang kedua adalah kita melatih diri untuk selalu mencintai ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, dan juga melatih kesabaran kita. Dan yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesabaran. Yeah. Dan ada doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, di mana kita diajari untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran. Para ibu dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, hadir di majelis ilmu, kita mempelajari ilmu ini dalam rangka untuk menguatkan ilmu kita, menguatkan kesabaran kita, sehingga hal itu akan menunjang istiqomah kita di dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, membahas tema muslimah solehah, menjadikan kita semua berusaha untuk menjadi para ibu dan saudara sekalian wanita yang solehah. Dan bab yang masih kita akan bahas adalah wanita muslimah, kewajibannya terhadap suami. Jadi bagaimana menjadi seorang istri idaman, menjadi seorang istri ideal, baik yang sudah bersuami ataupun yang belum, maka ini perlu untuk diilmui, sehingga nanti dengan ilmu ini menjadi modal utama bagi para wanita muslimah untuk tampil menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang ideal. Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana nanti dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu dia mendapatkan derajat ataupun juga status di hadapan suaminya, sehingga suaminya semakin menghormatinya, menyayanginya, bahkan mencintainya, dan menjadi sebab keduanya mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dunia hingga kelak di akhirat, dan juga semoga dikumpulkan kembali di akhirat menjadi suami istri di surganya. Poin berikutnya adalah sebagai seorang istri yang salehah, dia wajib berbakti, artinya berbuat baik kepada mertuanya dan juga menghormati keluarga suaminya. Artinya, ya, mertua itu berarti kedua orang tua dari suaminya. Ya, terutama kepada ibunya. Artinya ibu suaminya, berarti mertua, ya, mertua ibu mertuanya. Dan juga menghormati keluarganya. Ya, apalagi tentunya ketika mertuanya masih hidup, ya, mertuanya masih hidup. Lebih-lebih lagi ibu mertuanya. Nah, ini jangan sampai diabaikan, tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh dari seorang wanita muslimah yang sudah bersuami. Kenapa hal ini penting sekali? Ya. Karena pertama, suami dia itu kan anak dari kedua orang tuanya. Maka dia wajib selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik kedua orang tuanya masih hidup ataupun telah tiada, lebih-lebih lagi kalau masih hidup. Dan kewajiban bakti anak kepada orang tua yang paling lagi ditekankan, artinya yang paling diutamakan adalah berbakti kepada ibunya. Sudah kita sampaikan hadisnya. Ya. Dan ini bagian dari keutamaan seorang wanita, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah saya berbakti kepada bapakku? Kata Nabi, iya. Kemudian, ya, laki-laki ini mengatakan lagi bahwa apakah saya berbakti kepada ibuku? Ya. Maka iya, Nabi mengatakan sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan baru kepada bapakmu. Jadi kepada ibu itu 3 kali, kepada bapak 1 kali. 3 kali lipat bakti anak kepada ibunya dibanding kepada bapaknya. Maka ketika seorang wanita muslimah yang solehah menjadi istri dari seseorang, apalagi yang masih memiliki ibunya, maka dia harus berusaha untuk berbakti atau berbuat baik kepada ibu mertuanya. Ya. Karena seiring dengan kewajiban suaminya yang memang harus berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ya. Maka tentu ini juga bagian dari ta'awun 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan juga tentu suaminya juga akan terdorong untuk berbakti kepada ibunya ketika melihat bahwa istrinya demikian menghormati, demikian berbuat baik kepada ibunya itu. Ya. Dan apakah seorang wanita muslimah ini mendapatkan pahala dengan dia berbakti atau berbuat baik kepada ibu mertuanya? Tentu iya. Ya. Karena apa? Karena kalau seorang istri berbuat baik kepada ibu mertuanya, maka suaminya tentu akan senang, akan ridho. Dan seorang wanita ketika dia melakukan sesuatu yang menjadikan suaminya ridho kepadanya, maka ini tentu berpahala besar. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dengan seorang wanita ini berbuat baik dan menghormati, bahkan memperhatikan ibu mertuanya, maka tentu ibu mertua tersebut, ya,
akan semakin cinta dan sayang kepada anaknya yang menjadi suaminya. Ya. Dia merasa bergembira, bahkan dia merasa bangga memiliki menantu yang solehah. Dan itu tentu ada kaitannya dengan putranya sendiri yang juga soleh, dan dia tidak salah di dalam memilih istri. Maka ibu ini juga akan semakin cinta kepada anaknya yang menjadi suami dari seorang wanita tersebut. Demikian tentu akan teriring dengan doa-doanya, doa-doa kebaikan, doa-doa keberkahan untuk putranya dan sekaligus untuk menantunya. Dan ini adalah kebaikan. Dan yang ketiga, seandainya kebalikannya, seorang wanita tidak peduli kepada ibu mertuanya, tidak peduli kepada keluarga suaminya, maka tentu pertama, suaminya ini kurang berkenan di dalam hati kepada istrinya. Ya, bagaimana istrinya tidak memperhatikan, tidak berbuat baik kepada orang yang sangat dia cintai, yaitu ibunya dan keluarganya. Ya. Dan yang kedua, ketika seorang wanita ini tidak peduli, tidak berbuat baik kepada ibu mertuanya, kepada keluarga suaminya, maka tentu ibu mertuanya dan juga keluarga suaminya akan balik juga membalas dengan hal yang serupa. Dan mungkin mereka akan mengutarakan isi hatinya dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketidaksukaannya, ketidakberkenannya mereka kepada seorang wanita tersebut. Dan itu tentu membuat suami menjadi terpojokkan dia di tengah-tengah keluarganya. Jadi ini kenapa penting sekali, walaupun bukan orang tua sendiri, walaupun bukan bapak ibu sendiri, mertua, lebih lagi ibu mertua, hendaknya jangan sampai luput dari perhatian seorang wanita muslimah. Hendaknya jangan sampai dia mengabaikan mertuanya, terutama ibu mertuanya, sebab nanti akan menjadi bagian dari masalah yang bisa menggoncang kehidupan rumah tangga dia bersama suaminya. Ya. Dan berapa banyak kita mendengar, berapa banyak mungkin kita menyaksikan, itu banyak sekali terjadi adanya hubungan yang tidak harmonis antara seorang wanita muslimah dengan ibu mertuanya. Bahkan acap kali terjadi kecemburuan, terutama dari ibu mertua kepada menantu perempuannya. Itu yang paling sering terjadi. Nah, mungkin barangkali secara psikis ada kecenderungan seperti itu. Terutama, mohon maaf, ketika memang kedua orang tua dari suaminya itu yang ada tinggal ibu mertuanya. Artinya bapak mertuanya telah meninggal dunia. Dan biasanya seorang ibu yang juga sudah sepuh, dia menginginkan untuk diperhatikan. Kecenderungan untuk diperhatikan itu semakin menguat ketika seseorang sudah berusia senja. Apalagi ketika suaminya tidak ada. Dan biasanya keinginan yang ingin diperhatikan lebih kuat itu dari anak-anaknya yang laki-laki, bukan dari anak yang perempuan. Maka tatkala anaknya yang diharapkan seperti itu dan memang kemudian sudah memiliki istri, dan ternyata menantunya ini kurang perhatian kepada dia. Dan si suami tentu dia juga sudah sibuk mengurus dan melayani istrinya, memberikan maisha kepada istrinya. Terkadang juga ibunya kurang diperhatikan, maka biasanya muncul semacam jealous atau kecemburuan dari seorang ibu terhadap menantu perempuannya. Dan akhirnya kemudian akibat dari hal tersebut ada hal-hal yang tentu tidak kita inginkan, terjadinya hubungan yang tidak harmonis, adanya kecemburuan seperti itu. Maka untuk menutupi kecemburuan tersebut,
seorang wanita muslimah yang cerdas, yang memiliki pandangan jauh ke depan, dia akan bergegas untuk merapat, ya, mendekat, berbakti, memperhatikan, ya, kepada ibu mertuanya tersebut sehingga hilanglah kecemburuan tersebut dan hubungan pun menjadi baik, menjadi akrab dan harmonis kembali. Nah, di situ pentingnya. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, hendaknya para wanita juga muhasabah diri, introspeksi diri, mungkin ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Dan ternyata biasanya memang iya, dia menemukan pada dirinya ada kekurangan, yaitu dia kurang memperhatikan ibu mertuanya. Ya, walaupun tidak harus setiap hari lah diperhatikan, ya, apalagi jarak yang jauh, tetapi ya sesekali lah. Mungkin menelponnya, menanyakan kabarnya, ya, bagaimana kesehatannya, ya. Dan mungkin ada sesuatu yang sedang, ya, menjadi problem, ya, ibu mertuanya barangkali, nah, sehingga kemudian dia bisa meringankannya, bisa membantunya, mendatanginya, menjenguknya, dan seterusnya. Ini sesuatu yang luar biasa, akan memberikan kesan yang baik sekali di hati ibu dari suaminya atau ibu mertuanya itu. Dan ini hendaknya satu nasihat, ya, dan juga satu peringatan bagi para wanita muslimah yang memiliki suami dan memang kedua orang tua suami itu masih ada, lebih-lebih lagi ibu dari suaminya atau ibu mertuanya. Dan ini menjadi karakteristik perangai yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah solehah. Dia tidak abai kepada mertuanya, terutama ibu mertuanya, dan kepada keluarga dari suaminya. Hendaknya selalu disambung dengan baik, ya, dan memperhatikan mereka dengan baik sesuai dengan kemampuan, walaupun juga tentu tidaklah harus berlebihan. Tidak, sebab kan mereka juga sudah punya keluarga sendiri-sendiri, dan mereka pun maklum bahwa kita juga punya urusan sendiri, punya suami, punya anak-anak, ya. Tetapi tentunya jangan sampai sama sekali tidak memperhatikannya. Kemudian selanjutnya, perangai karakteristik wanita muslimah soleha adalah berusaha untuk memperoleh kasih sayang suami dan ridhonya. Dan ini seharusnya menjadi suatu moto yang selalu dipegang oleh seorang wanita muslimah sepanjang hidupnya, sepanjang bersama suaminya. Ya. Bukankah sudah kita baca hadis dari Nabi SAW, ya, bahwa kata Nabi SAW, wanita mana saja yang senantiasa melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kemudian senantiasa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian senantiasa menjaga kehormatan dirinya, dan senantiasa taat kepada suaminya, maka besok di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Nah, jadi selalu berusaha mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, sehingga suami menyayanginya dan ridho kepadanya. Dan juga ada hadis yang lain, yang ini memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi maknanya benar, bahwasanya dikatakan, ya, dikatakan apabila seorang wanita muslimah wafat, ya, meninggal dunia, sementara suaminya ridho kepadanya, maka dakhalatil jannah, wanita tersebut akan masuk surga. Ya.
Jadi wanita itu meninggal dunia, kondisi suaminya ridho kepadanya. Memang ya namanya kehilangan istri, ya ditinggal wafat sedih. Tetapi sisi lain ridho. Karena apa? Sepanjang hidup bersamanya itu, ya suami merasakan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh istri. Istrinya selalu patuh taat kepada dia dalam perkara yang ma'ruf. Ya, ya wajar kalau ada sedikit-sedikit kekurangan manusiawi. Ada kesalahan, iya. Tetapi secara globalnya, ya, secara dominannya adalah kebaikan-kebaikan yang didapatkan dan dirasakan oleh suami. Sehingga istri meninggal betul-betul suami merasa kehilangan. Karena apa? Sudah memberikan kesan yang sangat baik kepada dia. Suami ridho kepadanya. Maka apa? Dikatakan dalam hadis itu, seorang wanita tersebut masuk ke dalam surga dengan sebab dia mendapatkan ridho suaminya. Nah ini yang harus menjadi moto. Moto itu sesuatu pegangan yang harus terus dipegang. Sepanjang seorang wanita bersama suaminya. Ya. Jadi kalau sudah dia memiliki moto seperti itu, dia akan berusaha terus untuk melakukan hal yang terbaik bagi suaminya. Dan ini dalam rangka juga karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang wanita mungkin melakukan kesalahan, dia akan bersegera minta maaf. Baik berupa tutur kata yang tidak berkenan di hati suaminya, yang membuat suaminya tidak berkenan, atau mungkin tindak tanduk dia yang membuat suaminya tidak berkenan. Maka dia minta maaf dan kemudian dia berkomitmen untuk berusaha tidak lagi melakukan hal yang serupa. Nah, ini dalam rangka apa? Dia berusaha untuk memperoleh kasih sayang suami dan juga ridhonya. Ya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala juga teriring dengan ridho suami kepada istrinya. Selagi dalam perkara yang ma'ruf. Ya, apabila suami ridho kepada istrinya dalam perkara yang ma'ruf, yang sejalan dengan aturan agama Islam, maka Allah pun juga tentu akan ridho kepada wanita tersebut. Ya. Dan ada teladan, ya, terutama dari para sahabiah atau para sahabat wanita pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang menjadikan moto hidupnya dia berusaha untuk memperoleh kasih sayang suami dan keridhoannya. Dia berusaha untuk mengatakan kata-kata yang baik, menggembirakan di hadapan suaminya. Menghindari kata-kata yang bisa melukai perasaan suaminya. Berusaha untuk banyak menyampaikan berita-berita gembira, bukan berita-berita yang menyedihkan kepada suami. Kalaupun memang ada berita yang menyedihkan, sebisa mungkin dia tahan, tidak disampaikan kepada suami. Karena khawatir suaminya akan sedih. Karena khawatir suaminya akan menjadi, ya, hatinya tergoncang. Kecuali kalau memang terpaksa harus disampaikan, maka disampaikan dengan memilih saat yang tepat dalam menyampaikannya. Dan itu pun ketika akan menyampaikan, disampaikan dulu pendahuluannya, disampaikan dulu muqaddimahnya, supaya suami tidak terlalu kaget mendengar berita yang menyedihkan itu. Teladan dalam hal tersebut dari kalangan para sahabiah adalah diantaranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan mungkin para ibu dan saudari sekalian pernah membaca ataupun mendengar kisahnya, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali kisah itu. Dan itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga.
Yaitu singkat kata, singkat ceritanya, Ummu Sulaim menikahlah dengan Abu Thalhah. Di mana Ummu Sulaim seorang janda ya, yang memang ditinggal wafat oleh suami sebelumnya dan memiliki anak. Di antaranya Anas bin Malik itu adalah putra Ummu Sulaim dari suami yang pertama. Menikah dengan Abu Thalhah yang masih perjaka. Dan maharnya pun sangat menakjubkan. Maharnya adalah masuk Islamnya Abu Thalhah sebelum menikahi Ummu Sulaim. Ya, padahal Abu Thalhah ini seorang pemuda perjaka yang kaya raya. Tapi dia musyrik ketika itu. Lalu mau melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tahu kalau pemuda ini masih musyrik, dia tentu tidak mau. Kecuali kalau Abu Thalhah masuk Islam. Dan itulah sebagai maharnya. Maka disanggupi oleh Abu Thalhah dan akhirnya keduanya menikahlah. Singkat cerita, keduanya menggayuh kehidupan rumah tangga. Kemudian sampai memiliki seorang putra. Suatu ketika putranya ini sakit keras. Dalam kondisi sakit keras. Masih bayi. Tapi kemudian Abu Thalhah, beliau terpaksa sementara waktu meninggalkan Ummu Sulaim dan putranya itu karena ada keperluan untuk safar. Ada keperluan untuk safar. Dengan perasaan berat, Abu Thalhah pergi meninggalkan istrinya dan putranya yang dalam kondisi sedang sakit yang cukup parah. Maka dalam safarnya Abu Thalhah itu, ya, di suatu hari kemudian putra keduanya itu meninggal dunia dengan sebab sakitnya yang parah. Nah, kan namanya zaman dulu kan tidak semudah sekarang untuk memberitahukan. Kalau sekarang ini kan ada HP, ya tinggal telepon saja gitu. Kondisi anak sedang sakit parah, ya bapaknya sedang pergi safar, kan bisa terus komunikasi. Bapaknya pun juga begitu, bisa terus menanyakan kondisi anaknya kan gitu. Kalau sekarang seperti itu, tapi kalau dulu tidak bisa seperti itu. Ada keterbatasan ya mengenai alat komunikasi waktu itu. Ya. Ya, dan seandainya Ummu Sulaim bisa segera menyampaikan kabar wafat anaknya kepada Abu Thalhah, itu pun ditahan-tahan oleh Ummu Sulaim karena berdasarkan kecerdasan beliau dan kebijaksanaan beliau, khawatir nanti Abu Thalhah tidak siap mendengar berita wafat putranya kalau Abu Thalhah itu masih dalam safarnya. Maka ditahan dulu dan disimpan dulu di dalam hati Ummu Sulaim, walaupun tentu dia juga sangat terpukul, merasa sedih kehilangan putranya dalam kondisi juga ayahnya sedang tidak berada di sampingnya. Nah, singkat ceritanya, kemudian tibalah saatnya Abu Thalhah untuk pulang. Maka bergegas Ummu Sulaim ini menyiapkan segala halnya. Rumah ditata, dibersihkan kemudian ditata dengan rapi. Ya. Kemudian dia pun ya membersihkan badannya, bahkan bersolek secantik-cantiknya untuk menyambut kedatangan suami tercinta. Tibalah saatnya Abu Thalhah sampai ke rumahnya, disambut oleh Ummu Sulaim. Ya, dengan sambutan yang hangat, dengan senyumnya, ya, dengan penuh kegirangan di dalam wajahnya, padahal hatinya menyimpan kesedihan karena putra keduanya telah wafat. Ya, tidak langsung kemudian disampaikan. Nah, ini bijaksananya di sini, karena ini berita yang menyedihkan. Jadi berdasarkan pikirannya yang cerdas dari Ummu Sulaim ini, supaya nanti suaminya memang harus tahu dan memang pasti tahu nanti kalau putranya meninggal dunia. Tetapi supaya tidak terlalu kaget, supaya tidak terlalu terpukul hatinya, beliau berusaha untuk mengkondisikan terlebih dahulu. Jadi belum berkata-kata, belum menyampaikan, bahkan disimpan dulu kesedihan itu. Ya, dipersilakan Abu Thalhah itu untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Ya. Kemudian datanglah waktu malam juga begitu. Ya, Ummu Sulaim
melayani suaminya sebagaimana layani suami istri. Gitu. Baru setelah itu Abu Thalhah bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita ini sekarang? Nah, maka Ummu Sulaim dengan bijaksana dan cerdasnya ini mengatakan bahwa putra kita ini keadaannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kata beliau, putra kita ini keadaannya lebih tenang daripada sebelumnya. Ini kalimat diplomatis, lebih tenang itu maksudnya karena sudah wafat kan lebih tenang daripada sebelumnya anak tersebut sakit, merasakan sakit yang parah. Dengan wafat itu berarti kan lebih tenang. Tidak hanya itu, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Thalhah, wahai suamiku, bagaimana kiranya menurut pendapatmu kalau ada satu kaum ya, menitipkan barang kepada kita, lalu kemudian hingga sampai saatnya kaum tersebut meminta kembali barang titipannya, apakah keluarga tersebut akan memberikannya atau menahannya? Kata Abu Thalhah, ya tentu akan memberikannya karena akan milik kaum tersebut. Kita hanya dititipi. Tidak mungkin keluarga itu akan menahannya. Maka setelah itulah baru Ummu Sulaim menceritakan perkara yang sebenarnya yang sudah terjadi. Kata beliau, wahai suamiku, ya ketika engkau pergi safar meninggalkan kami, qadarullah, putra kita ini diambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra kita telah wafat. Wah, Abu Thalhah ya kaget, ya sedih, ya wajar. Ya, seorang ayah, putra pertamanya, ya, yang ketika ditinggalkan juga dalam keadaan sakit parah, begitu pulang kok sudah wafat. Tapi setidaknya keadaan tersebut masih lebih mending dibanding kalau kemudian ketika baru saja datang Abu Thalhah ya, sampai ke rumahnya kemudian langsung disuguhi berita yang menyedihkan. Ini lebih shock lagi. Ya sedih, tapi ya sudah lumayan terkondisi ya hatinya. Akhirnya kemudian Abu Thalhah ya datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kitanya curhat gitu ya, curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya dia bercerita begini hingga sampai kemudian ya sampai kepada berita bahwa putranya ketika beliau safar itu telah meninggal dunia. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan nasihat untuk bersabar dan juga mendoakan kepada Abu Thalhah, semoga ya kalian berdua ini diberi ganti yang lebih baik. Ya. Dan bahkan Nabi bertanya kepada Abu Thalhah, apakah engkau tadi malam mendatangi dalam tanda kutip istrimu? Karena kebiasaan demikian kalau seorang laki-laki meninggalkan istrinya lama, ya, safar begitulah. Kata Abu Thalhah, iya. Maka semoga itu menjadi sebab Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ternyata apa? Singkatnya kisah, kemudian akhirnya Ummu Sulaim itu mengandung kembali, hamil, ya. Hingga kemudian beliau melahirkan putra berikutnya. Ya, putra berikutnya dari Abu Thalhah. Lalu kemudian Ummu Sulaim menyuruh Anas bin Malik ya, sebagai putranya dari suami yang pertama untuk membawa bayi itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberikanlah bayi ini kepada Nabi untuk dipangku, digendong, dan Nabi sangat gembira. Kenapa? Karena doanya beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi ganti ya putra ya, untuk Abu Thalhah dan istrinya setelah Allah memberikan ujian berupa ya diwafatkannya putra sebelumnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik bayi tersebut. Nah, dari sinilah dalil adanya tahnik.
Jadi bayi yang baru lahir itu disunahkan untuk ditahnik. Ya, dan ini yang pertama kali ketika seorang bayi terlahir, sunnahnya adalah ditahnik. Yaitu Nabi SAW mengambil kurma, waktu itu kurma Madinah, lalu beliau mengunyahnya, tidak ditelan, tidak dimakan, dikunyah sampai lembut, kemudian jari Nabi mengambil ya, sebagian kurma tersebut, lalu dimasukkan ke mulut bayi tersebut. Maka bayi tersebut kemudian menyedot-nyedotnya dengan senang begitu. Dan Nabi juga menggerak-gerakkan jarinya di langit-langit mulut bayi tersebut. Nah, ini namanya mentahnik. Iya. Lalu setelah itu Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk bayi tersebut dan memberi nama dengan nama Abdullah. Maka dari sini juga menjadi dalil dibolehkannya memberikan nama bagi bayi sekalipun belum mencapai usia 7 hari dari kelahirannya. Tidak harus menunggu sampai diakikohi, yaitu hari ke-7 dari kelahirannya. Begitu lahir pun dikasih nama, itu tidak apa-apa. Karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Yang tidak boleh itu semestinya kalau sudah hari ke-7, ya, jangan sampai belum ada nama untuk bayi. Ya, jadi di hari ke-7 diakikohi gitu kan bayinya. Ketika ditanya sama para tamu, Pak, ini putranya namanya siapa? Iya, belum ada namanya. Saya bingung soalnya banyak pilihan gitu kan. Udahlah sementara dipanggil aja si Fulan. Kasihan lah anaknya kok dikasih nama sementara si Fulan gitu. Iya. Ya makanya sudah harus dicanangkan jauh-jauh hari ya ketika mungkin seorang istrinya sudah hamil usia tua ya dipersiapkan. Nanti disiapkan nama-nama, sejumlah nama-nama untuk laki-laki, untuk wanita. Nanti kalau laki-laki ya ini dari nama laki-laki, kalau untuk wanita ya ini dari nama wanita. Nah, sekalipun ya sudah ada alat modern sekarang untuk bisa mendeteksi jenis kelamin bayi yang sudah cukup ya besar di perut ibunya, namanya di USG, tapi barangkali tidak sesuai, barangkali meleset gitu. Jadi disiapkan untuk nama, kalau laki-laki ini namanya, kalau perempuan ini. Gitu. Sehingga di hari ke-7-nya sudah siap dikasih nama. Jangan sampai belum siap namanya. Gitu. Ya, dan boleh juga sebelum hari ke-7, jabang bayi dikasih nama, boleh. Begitu lahir, oh laki-laki, nah ini kita sudah siapkan namanya laki-laki. Begitu lahir ternyata perempuan, nah kita sudah siapkan namanya untuk bayi perempuan. Nah, tidak masalah. Malah baik-baik saja itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada bayi Ummu Sulaim, adik seibu Anas bin Malik, dikasih nama Abdullah. Dan Masya Allah, doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya diceritakan oleh para tabi'in dari Abdullah, anak-anak yang banyak dan semuanya hafid Quran. Semuanya hafal Quran. Anaknya Abdullah ini, yaitu anak dari Abu Talha dan Ummu Sulaim, ya, ini semuanya hafal Quran. Ada berapa belas gitu nama anaknya dari Abdullah ini, dan semuanya hafid Al-Quran. Dan itu dengan sebab keberkahan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah. Intinya yang diambil pelajaran oleh kita dalam pembahasan ini tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Ummu Sulaim karena ingin selalu mengharapkan kasih sayang dan cinta kasih dari suaminya dan ridhonya, dia berusaha untuk jangan sampai berkata-kata, bertindak tanduk yang membuat suaminya tidak berkenan. Yeah. Sampai-sampai berita wafat anaknya pun diatur sedemikian rupa seperti itu supaya hati suaminya tidak terlalu terpukul. Walaupun tetap terpukul dan sedih, itu wajar. Nah, kiranya ini mungkin bisa ditangkap dan dipahami oleh para ibu dan para saudari sekalian ya.
pada intinya adalah itulah sebuah moto yang sangat pantas sekali dimiliki oleh seorang wanita muslimah yang punya suami, yaitu berusaha untuk memperoleh kasih sayang suami dan ridhonya. Dan ketika memang ada hal yang tidak berkenan, segera untuk diperbaiki ya, dengan cara ya minta maaf, gitu kan ya. Insya Allah lah akan dimaafkan oleh suami. Dijelaskan mungkin kalau ada udurnya apa, ya. Karena mungkin khilaf dan silapnya apa disampaikan, insya Allah suami juga akan memberikan udur dan akan memaklumi. Apalagi di momen-momen yang tepat untuk mengutarakannya. Ya, ketika suami sudah tidak dalam kondisi capek, sudah tenang, sudah perutnya sudah terisi, ya, tidak lapar, ya, sudah dalam kondisi sudah nyaman di rumah, kemudian di waktu yang juga tenang, nah baru menyampaikan permohonan maafnya, minta udur, karena tadi merasa ada hal yang kurang pas, yang salah, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Ini ciri dari wanita yang solehah seperti ini. Ya, dan insya Allah suami, apalagi suami yang juga baik orangnya, ya, tentu bukan hanya memaafkan dan memaklumi, tapi justru akan muncul dalam pikirannya catatan yang baik kepada istrinya. Entah diutarakan dengan lisannya ataupun disimpan di dalam hatinya. Kok sampai segitunya istriku minta maaf gitu. Nah, luar biasa. Nah, ini dalam rangka untuk meraih ridhonya. Karena ridhonya suami ini seiring dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga ingin saya sampaikan lagi, mungkin ini berulang-ulang, bahwa belajar para wanita muslimah yang punya suami untuk berbaik sebaik-baiknya kepada suaminya, bukan semata-mata karena dia mencintai suaminya, bukan semata-mata ingin mendapatkan imbal balik yang serupa dari suaminya, tetapi yang paling utama adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagian dari ibadah seorang wanita, dan ini adalah mengambil porsi yang sangat banyak, adalah dengan berbakti kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Seakan suaminya itu adalah bagian dari pintu surga baginya. Yang apabila pintu tersebut dilewati, tentu akan masuk ke dalam surga. Nah, pintu tersebut adalah dengan cara mentaati suaminya, berusaha untuk bisa mendapatkan ridhonya dalam perkara yang ma'ruf. Selanjutnya lagi, karakteristik wanita muslimah yang soleha. Tidak menyebarluaskan rahasia suaminya. Tidak menyebarluaskan rahasia suaminya. Yang namanya sesuatu itu dirahasiakan, tentu ingin tetap rahasia. Dan kalau tidak dirahasiakan atau dibuka, tentu yang bersangkutan tidak berkenan. Nah, ini berkaitan dengan rahasia suami, maka tetaplah jadikan sebagai rahasia. Dan jangan berubah menjadi apa yang diistilahkan dengan rahasia umum. Itu namanya bukan rahasia lagi. Rahasia umum itu begini, seorang wanita bercerita kepada temannya, Mbak, ini saya mau cerita ya tentang suamiku ya. Cuma tolong jangan disampaikan ke yang lain, ini rahasia. Lah kan katanya rahasia, lah kok sudah disampaikan, ya? Berarti kan bukan rahasia lagi. Didengarlah sama si temannya ini. Nah setelah didengar, oh gitu ya ternyata, nggak nyangka mbak, suami sampean kok ternyata begitu. Habis gitu temannya punya teman lagi gitu.
Sama juga bilang begini, tolong ya Mbak, ini cuma kesampaian saja, rahasia. Ini rahasia suaminya temanku ya. Saya cerita hanya ke sampean saja. Ya apa toh? Apa sih rahasianya? Diceritakan. Oh ternyata gitu ya. Baru saya tahu. Nah si teman ini punya teman juga gitu. Cerita juga gitu. Mbak, tolong ya. Ini rahasia. Suaminya si Fulana. Tolong ini rahasia. Sampean saja ini yang tahu saya ceritakan. Iya apa? Diceritakan lagi. Oh ternyata begitu. Akhirnya bersanad, bersanad dan kemudian berantai sampai akhirnya seluruh ibu-ibu di perumahan itu tahu semua. Gitu kan. Seluruh ibu-ibu di perumahan itu tahu semua. Dari satu ke satu ke satu ke satu. Akhirnya sampai seorang wanita cerita kepada temannya. Mbak, saya ini ingin bercerita, tapi rahasia. Ini suaminya si Fulana. Langsung ditebak. Masalah ini toh, loh, kok sampai juga tahu gitu. Nah, saya juga sama dapat beritanya. Wah, udah kalau begitu, jadilah itu namanya rahasia umum, bukan rahasia lagi kalau begitu. Jadi ya inilah lisan, ini memang subhanallah, perkara yang berat ya untuk dikendalikan, terutama bagi para wanita ya. Hendaknya memiliki suatu komitmen yang kuat untuk bisa menjaga lisan, apalagi ya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut suaminya, gitu ya, suaminya. Kalau memang itu rahasia, ya jangan disampaikan ke yang lain. Dan kata ulama, diantaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sesuatu yang dikatakan rahasia itu karena dua hal. Pertama, orangnya memang berpesan, tolong ya, ini rahasia. Jangan disampaikan kepada siapapun. Berarti jelas, ini rahasia, kan gitu. Ini yang pertama, kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, apa? Sesuatu yang memang menurut pikiran kita, menurut urufnya, artinya menurut kebiasaan, ini sesuatu yang sifatnya secret, sesuatu yang sifatnya pribadi. Yang tentu secara galibnya ini adalah tanpa dipesan, tanpa diminta oleh yang bersangkutan, itu memang sesuatu yang rahasia, yang tidak layak untuk kita sampaikan kepada yang lain. Maka rahasiakan juga. Dan menjaga rahasia ini bagian dari sifat amanah yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaga amanah itu. Allah taala mengatakan innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita ini untuk menjaga amanah, untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Kalau rahasia, itu rahasia bagian dari amanah, berarti kita menjaganya untuk tidak disebarkan atau tidak dibuka kepada yang lain. Nah, apalagi berkaitan dengan suami. Ada rahasia-rahasia, ya memang namanya orang yang paling dekat sekali dengan kita itu pasangan hidup kita. Melebihi siapapun. Pasti itu. Seorang istri itu seseorang yang betul-betul paling tahu rahasia-rahasia suaminya. Demikian juga sebaliknya. Nah, maka satu hal yang perlu dijaga, jagalah rahasia suami. Mungkin berkaitan dengan ya ada keburukan-keburukan suami, ada masa-masa lalu yang buruk, yang mungkin istri tahu dan suami meminta supaya jangan diceritakan kepada yang lain. Ya. Atau berkaitan dengan mungkin aib-aib keluarganya suami, ya. Yang tentu kadang suami curhat hanya kepada istrinya saja, maka istri jangan mencurhatkan kepada yang lainnya, gitu. Atau mungkin berkaitan dengan, mohon maaf, kekurangan-kekurangan secara fisik pada suaminya, yang tentunya akan istri yang paling tahu dibanding yang lainnya. Maka jangan dicerita-ceritakan kepada yang lain. Jangan dibuka. Atau secara khusus, mohon maaf, itu ada dalam hadis, menceritakan hubungan intim dia dengan suaminya kepada teman-temannya atau tetangganya. Tidak boleh. Ini sebagian orang awam tidak mengerti ilmunya, karena hal yang dianggap biasa, bahkan menjadi bahan ketawaan. Menjadi bahan pembahasan yang seru dengan teman-temannya. Ini nggak boleh, haram hukumnya.
Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Summa yansuru ahaduhuma syirra sahibihi." Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Oh, jadi dihinakan oleh Allah di akhirat, dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah di akhirat. Itu hukumannya. Yaitu seorang laki-laki yang menggauli istrinya, ya, atau seorang wanita yang digauli oleh suaminya. Kemudian salah seorang dari keduanya menceritakan cerita tersebut atau rahasia tersebut, ya, kepada orang lain. Kepada orang lain. Jadi artinya suami mungkin sesama teman-teman laki-lakinya bercerita tentang hubungannya tadi malam dengan istrinya, diceritakan ke teman-teman laki-lakinya. Enggak boleh itu. Atau sebaliknya, seorang wanita menceritakan apa yang dilakukan bersama suaminya tadi malam kepada teman-teman wanitanya. Apapun itu ya tujuannya, itu tidak boleh. Kecuali kalau memang ada permasalahan dalam masalah tersebut, terpaksa bercerita kepada seseorang yang terpercaya untuk dimintai pendapatnya supaya ada solusi. Ada solusi. Itu lain lagi. Itu boleh tentunya. Menyangkut hukum atau menyangkut mungkin kesehatan, ya, kepada ahlinya, itu terpaksa memang. Dan itu boleh. Tapi kalau sekedar cerita, apalagi untuk dijadikan sebagai bahan ketawaan, bahan guyonan, ya, bahan seru-seruan, itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan subhanallah, seandainya seorang wanita itu dia memang hobinya suka menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain, hingga suatu saat Allah tunjukkan, ya Allah tunjukkan, dan mungkin saja Allah tunjukkan, si suaminya tahu bahwa rahasianya itu sampai kepada orang lain melalui istrinya, tentu luar biasa, kesannya sangat-sangat buruk. Akhirnya suaminya kecewa berat dan menganggap istrinya ini tidak amanah. Istri saya ternyata tidak amanah. Wah, seperti ini. Wah, ini sudah goncang kehidupan rumah tangga. Ini luar biasa. Maka betul-betul jangan sampai menceritakan rahasia suami, kekurangannya, aibnya, dan sebagainya. Tahanlah. Ya. Kecuali kalau keperluan mendesak, karena mungkin berkonsultasi. Contohnya apa yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah, datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, suamiku, Muawiyah, Abu Sufyan, itu bakhil, sehingga dia sebenarnya punya harta yang cukup banyak, tapi memberikan sebagian hartanya kepada kami ini nggak mencukupi. Gitu. Apa yang harus kami lakukan? Nah, ini kan konsultasi namanya kepada Nabi SAW. Terpaksa menceritakan kekurangan suaminya. Terpaksa. Yeah. Dan hati-hati jangan sampai terbawa obrolan di suatu majelis dari obrolan sebagian wanita yang memang kurang paham. Akhirnya terbawa. Ikut menikmati, ikut mendengar, dan bahkan ikutan menceritakan juga rahasianya kita sendiri. Oh, sampean kok ngono, aku juga duit cerita mbak ini karo bojoku. Nah, gitu. Nah, maka ya harus hati-hati dalam masalah. Ingat suatu prinsip bahwa seorang wanita muslimah solehah, istri yang solehah, pantang menyebarluaskan rahasia suaminya. Ya, namanya suami bukan malaikat, pasti punya kekurangan, bahkan mungkin banyak kekurangan. Tapi bukan untuk dicerita-ceritakan kepada orang lain, bukan untuk disebarluaskan, bukan untuk diviralkan.
Tetapi ya untuk kemudian dicari solusinya, untuk ikut bersama-sama berbenah diri. Kalau memang ada kesalahan, kekurangan. Karena juga pertanyaannya, apa sih manfaatnya dengan disebarluaskan, dicerita-ceritakan pada orang? Tidak ada manfaatnya kecuali kemudorotan. Ya. Jadi semoga kita selalu mengingat akan hal ini. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini, di antara perangai wanita muslimah solehah adalah senantiasa mendampingi dan mendukung pendapat suaminya selagi pendapatnya baik. Artinya baik di sini tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Yes. Semakin banyak istri itu mendampingi dan sependapat atau mendukung pendapat suami itu semakin baik. Sebisa mungkin seperti itu. Jangan suka ya mengambil sikap yang berlawanan dengan suami. Kecuali kalau pendapat suaminya salah. Ya terpaksa harus berlawanan, tetapi juga bukan secara frontal dihadapinya, tapi hendaknya dikasih masukan dengan adab-adab yang baik, dengan tutur kata yang lembut, supaya tidak menyinggung perasaannya, dan dicari momen-momen dan tempat yang tepat untuk menyampaikannya. Dan diusahakan juga berbicara secara empat mata. Maka termasuk perangai yang tidak baik dari seorang wanita kalau dia tampil menjadi jago berdebat di hadapan suaminya. Insya Allah tidak ada satupun suami yang bangga ketika istrinya itu pintar berdebat, tapi mendebat dirinya, mendebat suami. Ya, tidak ada suami yang merasa gembira, senang, bangga. Wah, istriku pandai mendebat aku. Tidak ada. Yang ada itu justru ya jengkel. Iya. Jadi jangan suka mendebat suaminya. Kalau ada hal yang salah, ya bukan didebat sifat, diberi masukan. Dan selagi pendapat suami itu tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak menimbulkan mudarat, ya didukung saja. Sehingga suami merasa betul-betul istrinya itu adalah pendamping hidupnya yang sejati. Karena secara psikis laki-laki itu suka didukung sebab dia pemimpin dalam rumah tangga. Suka didukung suami. Istri jangan suka mementahkan. Selagi dalam kebaikan. Ya misalnya suami itu suka berolahraga. Olahraganya juga tidak bermaksiat. Ya. Dan olahraganya juga bermanfaat. Ada mungkin sebagian suami suka olahraga. Olahraganya apa? Main catur. Wah ini. Ngabis-ngabisin waktu aja. Kalau seorang suami sudah gila catur istilahnya ya. Apa gila catur itu? Sudah maniak catur, bahaya. Walaupun tidak judi, apalagi kalau judi. Karena saya pernah melihat ada seorang suami laki-laki maniak catur. Waduh, 2 hari 2 malam gak pulang ke rumah. Iya. Kalau dia menang, pengen menang lagi. Kalau kalah, gak terima, penasaran. Ayo main lagi sama aku. 2 hari 2 malam, gak pulang ke rumahnya. Ada di rumah temannya. Paling-paling dia itu, kalau berhenti apa? Makan, sama ke toilet. Itu aja.
Tidur juga kuat. Untuk tidak tidur, dia minum kopi terus. Ya, ini bahaya. Karena memang sebagian kita menganggap catur kan olahraga juga, bagian dari cabang olahraga. Tapi ya seperti apa itu ya, sampai berlebihan gitu. Atau mungkin hobi mancing, bukan mancing emosi, mancing ikan. Tapi berlebihan dia, sampai dia berangkat pagi, pulang tengah malam. Dari mana, Mas? Mancing di pinggir sungai sana. Waduh, keterlaluan ya. Ya. Jadi ini biasanya berkaitan dengan hobi. Nah, makanya kalau hobi itu sifatnya positif, baik, dan tidak berlebihan, tidak sampai membuat keluarga terbengkalai, ya didukung saja. Didukung saja. Dia suaminya suka olahraga, misalnya olahraga jalan kaki, ya didukung saja, kan baik untuk kesehatan. Jangan malah dikata-katai. Gitu. Kata-katai. Kok malah hobinya olahraga? Sana loh, mendingan cari duit kan. Nah, kita ini banyak kebutuhan segala macam. Nah, tapi kan olahraga itu kan penting. Maka hendaknya berusaha untuk mendukungnya. Kalau bisa kemudian, ya, kalau gitu nanti jenengan olahraga sama aku ya. Gitu. Saya juga pengen sehat. Nah, jadi ikut sama suami, sama istrinya, dia jalan-jalan bareng. Nah, itu lebih baik. Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan suka berseberangan dengan suami dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Dan dalam rangka juga memang untuk hal-hal yang positif aja, yang bermanfaat. Ya, kita lihat bagaimana istri-istri Nabi SAW selalu mendukung Nabi SAW dan selalu berada di belakang Nabi SAW. Demikian juga para istri sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya. Apalagi dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam perkara yang sifatnya mubah saja, selagi sekedarnya, ya, tidak berlebihan, tidak mendatangkan mudarat, maka alangkah baiknya didukung saja selagi positif. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya ibadah. Atau dalam pendapat-pendapat untuk kebaikan dan suami punya suatu pendapat. Punya ijtihad namanya. Maka sebisa mungkin istri, ya dari wong Jawa itu manut mawon. Manut mawon, mendukung, mendoakan, nah, itu lebih baik. Yeah. Kadang kan ada ya musyawarah antara suami dan istri, misalnya perkara-perkara dunia lah, tentang mungkin mau membeli kendaraan, mau membeli rumah dan sebagainya. Ya. Sebisa mungkin istri itu sinkron dengan suami. Toh juga ini kan urusan-urusan yang berkaitan urusan duniawi. Jangan suka mengambil posisi yang antagonis atau bertentangan. Sehingga suami semakin merasa nyaman, ya, didampingi istri dalam kehidupan dunia. Contoh suami, wah ini kita ada rezeki nih, mau beli sepeda motor karena kita kurang sepeda motor untuk ya kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, kita butuhnya ini sepeda motor Matic gitu ya. Dan yang bagus ini menurut kita kan Honda lah, karena memang sebelumnya kita juga punya sepeda motor Honda. Baik. Nah, terus mereknya apa? Nah, itu misalnya. Kata suaminya itu, aku kepingin sepeda motor Matic itu Scoopy. Mohon maaf, saya tidak di-endorse di sini ya, saya enggak. Ini contoh aja, contoh. Itu. Dan warnanya mungkin warna putih lah. Lah, istri mungkin juga dia punya pendapat, punya pandangan, tapi ya
Kalau memang suaminya kelihatannya memang ya, ke arah situ, sebaiknya diikuti saja, tanpa harus berdebat, tanpa harus nanti ya sampai kemudian bersih tegang masalah cuma warna motor saja atau merek motor saja gitu. Bahkan seorang istri yang yang bijaksana dan longgar, dia akan mengatakan, ya gimana baiknya lebih dan panjenengan. Abi kan lebih tahu sebagai laki-laki mana motor yang bagus, yang kuat kan gitu. Kalau Umi ini ya ngikut saja lah. Nanti kalau sudah ada Umi menikmati aja. Nah itu kan enak seperti itu. Jangan sampai gara-gara milih motor aja sampai seharian itu ya berdebat dan kemudian saling cemberut gitu masalah itu. Nah ini tentu hal yang kelihatannya sepele, tapi ini kalau terus-menerus terjadi seperti ini keadaan yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Maka istri sebagai makmum bagi suaminya hendaknya lebih banyak manut saja dan mendukung dalam perkara-perkara yang baik, dan mungkin dalam perkara-perkara yang itu cuma masalah selera-selera saja. Sekalipun ya boleh sesekali lah istri mengutarakan keinginan selera, tidak masalah. Tapi kan tidak memaksakan diri juga. Tidak harus begitu. Ya, jadi semacam ini. Intinya pada prinsipnya adalah kalau seorang wanita atau istri itu banyak-banyak mendukung pendapat suaminya dalam perkara yang baik, yang ma'ruf, yang bermanfaat, itu lebih baik. Dan membuat suaminya semakin senang kepada istrinya, semakin tenang, sakinah, bagian dari sakinah, ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, itu lebih sering sejalan daripada tidak sejalan. Daripada tidak sejalan. Karena disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa kebersamaan, persatuan itu lebih dicintai daripada perselisihan. Itu lebih dicintai daripada perselisihan. Iya. Semakin banyak ya kesamaannya, semakin banyak sinerginya, sepakatnya lebih baik daripada semakin banyak perselisihan. Itulah pada intinya. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk para ibu dan saudari sekalian, terutama yang sudah memiliki suami. Ya, dan mohon maaf, beribu maaf, bukan maksud saya di sini sebagai laki-laki bahwa terlalu mendikte bagi para wanita, terlalu mengekang bagi para wanita. Tidak demikian. Ini kita menyampaikan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk kebaikan wanita muslimah dan kemuliaannya di dunia dan di akhirat, lebih-lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.